Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih buat materi yang sudah hadir pada pagi hari ini. Temanya bumi guys mereka. Oh saya oke. Bapak, terima kasih sudah hadir bersama teman-teman yang mau mendengarkan presentasi dari pemateri dari awal hingga akhir. Di sini saya menjadi moderator dari kelompok 1 nomor 1. Yes. Nah, yang bertema bangsa dan masyarakat. Ngeri ya namanya. Terus, tapi harus ada delegasi ya dari kelas, harus ada yang tanya minimal 3 orang. Salah satunya Mas Abel. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh siapa, Mbak? Presentasi kita mulai. Saya kembalikan kepada pemateri. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan atau beberapa kelompok manusia tersebut. Ibnu Khaldun hanya memberikan rambu-rambu universal bentuk negara ideal, yaitu bentuk khalifah dan imamah. Namun demikian, batasan ini tidaklah perlu dipahami secara etimologis, sebagaimana konsep negara khalifah secara tekstual, di mana sosok kepala negara berfungsi ganda, yaitu kepala negara dan keagamaan, atau konsep imamah yang dipahami sekelompok Syiah. Konsep yang ditawarkan Khaldun perlu dipahami dalam batasan filosofis. Batasan ini memberikan makna bahwa kepala negara disamping sebagai pemimpin yang berfungsi memelihara kesejahteraan kehidupan duniawi seluruh rakyat, ekstensinya juga merupakan pemimpin atau imam yang seluruh tindakannya moralitas, merupakan pedoman dan contoh teladan yang senantiasa menjadi acuan bagi seluruh rakyatnya. Teori asal-usul negara yang pertama yaitu teori kekuatan. Tokoh dari teori ini antara lain Karl Marx, Paul Laban, dan munculnya negara yang pertama kali ditinjau dari teori kekuatan dapat disimpulkan bermula adanya beberapa kelompok dalam suatu suku yang masing-masing dipimpin oleh kepala suku atau datuk. Berbagai kelompok tersebut hidup dalam suatu persaingan untuk memperebutkan lawan atau wilayah sumber tempat mereka mendapatkan makanan. Akibat lebih jauh mereka berusaha untuk mengalahkan kelompok saingannya. Yang kedua yaitu teori teokrasi, berusaha mendekati dikirimkan penguasa raja. Dalam teori ini dikemukakan bahwa pada mulanya ketika manusia masih dalam keadaan alamiah, manusia diliputi suasana anarkis serta mengalami penderitaan akibat berlakunya hukum rimba. Siapa yang kuat, itulah sang pemenang. Kondisi seperti ini menyebabkan manusia berusaha mendekati Tuhan dan memohon kepadanya agar Tuhan mengirimkan seseorang penguasa atau raja yang dapat menolong dan melepaskan penderitaannya. Paham seperti ini dijumpai dalam agama Hindu yang tergambar baik dalam epos Ramayana maupun epos Mahabharata, seperti Raja Rama serta Raja Krishna diyakininya sebagai terjemahan doa Wisnu. Yang terakhir yaitu teori kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Teori kontrak sosial atau perjanjian masyarakat menyatakan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat, baik yang dinyatakan secara tegas ataupun secara diam-diam. Istilah kontrak
J.J. Rousseau dalam teori dalam teori ini tampil 3 tokoh yang paling menonjol, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan yang tadi terakhir J.J. Rousseau. Untuk selanjutnya kita disampaikan selanjutnya ada syarat-syarat negara. Negara adalah entitas ideologis yang memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah memiliki penduduk yang permanen. Memiliki penduduk yang permanen ini bisa dibedakan dengan negara khalifah dulu, yang dimana khalifah dulu itu negaranya tidak permanen, biasanya selalu berpindah-pindah negara. Yang kedua masih berkaitan dengan nomor 1, yaitu wilayah yang permanen. Ketika suatu negara baru merdeka, yang pertama kali dilakukan adalah dengan menentukan batas wilayah, seperti halnya di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Yang ketiga ada pemerintahan yang permanen. Negara itu bukan negara jika tidak punya pemerintahan. Pemerintahan itu apa sih? Ada yang tahu pemerintahan? Suatu kondisi sosial yang seseorang itu ditunjuk untuk memimpin. Terima kasih. Pemerintahan itu instrumen politik yang menjalankan suatu negara. Pemerintahan parlemen itu yang dipilih oleh rakyat untuk rakyat, dan itu harus stabil. Yang keempat ada yang melakukan hubungan internasional. Yang keempat kerjasama, kompetensi, dan konflik. Kan ketika kita bernegara tidak mungkin kita itu hidupnya sendiri, harus mesti selalu membutuhkan orang lain di sekitar kita. Masyarakat dan warga negara. Pertama, pengertian warga negara adalah orang yang terkait dengan sistem hukum negara dan mendapat perlindungan negara. Warga negara secara umum ada anggota suatu negara yang mempunyai ketertarikan timbal balik dengan negaranya. Warga negara adalah orang yang tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yang terkandung di dalam negara tersebut. Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Kewargaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI adalah setiap orang, yang pertama, setiap orang yang belum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau WNA, atau sebaliknya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Terus, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Selain itu diakui pula sebagai WNI bagi yang pertama, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Yang kedua, anak WNI yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. Yang ketiga, anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia yang ayah dan atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Terus kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk
dalam situasi sebagai berikut. Yang pertama, anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Kemudian selanjutnya ada tujuan, sifat, fungsi negara. Selanjutnya yaitu ada tujuan, sifat, dan fungsi negara. Yang pertama, tujuan. Menurut Harold Gillespie, tujuan negara adalah menciptakan suatu kondisi di mana rakyatnya dapat mencapai terwujudnya keinginan-keinginan secara maksimal. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu negara Indonesia, antara lain yaitu melaksanakan ketertiban. Yang kedua yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, pertahanan, dan yang keempat menegakkan keadilan. Yang kedua yaitu sifat negara. Sifat-sifat khusus ini hakikatnya merupakan perwujudan dari kedaulatan yang dimilikinya. Sifat-sifat unebat oleh Minam Budiarjo yang ditulisnya dalam buku Droit der Politik disebutnya ada 3, yaitu yang pertama, sifat memaki agar peraturan undang-undangan ditaati dan dengan demikian ketertiban dalam masyarakat tercapai. Yang kedua yaitu sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Yang ketiga yaitu sifat mencakup semua atau al-amdasi. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang. Yang ketiga yaitu fungsi negara. Fungsi negara secara umum terbagi menjadi 4, yaitu melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, dan fungsi pertahanan serta menegakkan keadilan. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara. Di antaranya pada pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyi hak dan kewajiban warga negara Indonesia hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Tiap warga negara hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua itu pasal 28B ayat 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal yang ketiga yaitu pasal nomor yang ketiga itu pasal 28A. Pasal 28A yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang nomor 4 yaitu pasal 27 ayat 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34. Sekian, terima kasih. Untuk materi yang sudah dijelaskan, ada yang ditanyakan? Peraturan bisa dicatat ya? Dari ketiga kan ada teori asal usul. Indonesia itu masuk teori mana? Itu saja. Terima kasih. Itu dari Mas Firman ya. Ada lagi Mas Abel? Oh, Mbak Dina dulu. Nah itu kan hak dan kewajiban warga negara itu kan menurut undang-undang. Sedangkan yang menurut Pancasila
negara kan atas kesepakatan bersama. Jika suatu hari ada yang melanggar, Lanjut mas, maaf ya. jika sesuatu kali ada yang melanggar kesepakatan tersebut, yang baik adalah membubarkan itu atau membubarkan negara atau berkonsolidasi dengan yang sudah misal Riau loh, kok rumahmu jadi kamu untuk Riau merdeka nih, kamu negara sendiri enggak Papua Indonesia. Lebih baiknya gimana? Secara ras mereka kan tidak. Mereka kan tidak Melayu, mereka Malaysia. Ini kasus ya. Betul. Karena tidak kesepakatannya kita yang lebih unggul, karena teman-teman Sumatera lebih baik mana pembangunan di Jawa sama di Sumatera. Bapak Jawa dong. Kalau ada kesenjangan seperti itu, lebih baiknya bagaimana? Jika ada kesenjangan antar pulau, Antar semua. apa akibatnya? Ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk bangunan. Nanti lebih baiknya bagaimana? Solusinya langsung jadi Itu bahaya dan pria. Paham tidak? Menurut pendapat ya mas, Sini baik. kita kayak menurutku itu tugasnya itu fungsinya begitu sebagai para negara itu harus merangkul semua daerah kok kayak ya Apa terjadi? nah mungkin seorang presiden itu harus memasukkan daerah-daerah dan beberapa wilayah kan yang terdapat ya, daerah yang tertinggal dan pemikirannya yang kurang ya memadai gitu daripada yang di ya itu presiden bisa menerjunkan bawahannya untuk menjelaskan lebih baik, menjelaskan yang lebih sempurna. Si Pak Presiden itu harus berperan aktif kepada seluruh masyarakat daerah-daerah yang tertinggal. Terus jalan tengah ya? Apakah Sumatera akan membuat negara sendiri? Ya oleh mereka jengkel loh, bagaimana? Mereka tidak loh. Kan garis tengah dari tadi itu apa? Apakah harus membentuk negara sendiri? Apakah diberi solusi lain oleh pemerintah? Kalau ada solusinya apa? Kalau ada kesenjangan antar pulau ya, salah satunya kayak memperbaiki dan pemerataan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Nah, pendidikan kan, meningkatkan fasilitas kesehatan. Nah, ini kan ada secara apa nih? Pelaksanaan. Kan nggak terjadi. Terjadi nggak? Ya ada yang berapa ya? Jadi. Solusinya terus Karena yang perlu katanya apa? Jadi ya mas, Ya, itu ya. iya. Ini kan kita punya anggaran APBD, APBN. Setiap anggaran di tiap daerah kan nggak sama. Mana yang bisa kayak anggaran di Jawa ini berapa, dikasih plak ke Pemda, pemerintah berkat daerah provinsinya. Dari pemerintah itu loh, jadi kan kita banyak loh sekarang ini kayak penyelewengan dengan dalih seorang gubernur. Saya lakukan pembangunan kayak gini tapi dengan kualitas yang baik dengan harga yang tinggi. Uang saya ini mana masuk dalam pribadi. Nah itu kita bisa mengevaluasi, kita bisa membuat apa ini kayak pertandakan dari hal itu. Jadi hasil ini saya sekian kita lakukan ke atas. Pemerintah evaluasi kayak kemarin yang rame dari mantan gubernur DKI Jakarta yang kayak apa jenisnya? Ya, jadi disebut merek itu pikir orang. Kayak normalisasi air sungai. Kan di Jakarta itu padat dan sering banjir kan. Itu presiden minta cepat dinormalisasi biar banjir berkurang dan apa ini nggak ada banjir. Dari beliau minta ini. Kalau ternormalisasi nggak akan pernah selesai masalah, kata beliau. Akhirnya beliau buat ide sumur resapan air yang merusak jalan. Kan sudah nggak relevan juga toh.
Terus kemarin habis dijalankan fungsi, habis beliau geser digantikan kayak apa Gubernur Heru sekarang, beliau langsung dari atasan kayak perintah dari Jokowi kayak usulan langsung dilaksanakan. Tapi sekarang bukti dari pemerintah itu Jakarta sudah banjir dan menurut dan kayak itu juga. Maksudnya terus iya. Karena tanya apakah akan memisahkan negara atau kan ada sesuatu hal yang lain? Enggak, kita nggak akan bisa nggak akan menciptakan negara, tapi kita memberikan solusi yang terbaik dengan cara kayak gitu loh. Kayak misalnya ini, aku ngomong lagi kredit. enggak iya itu loh. Misalnya bisa kan? Ini bisa, wes bocah ngeteng ya orang. Gimana nih terus HIV bisa? Ini katanya bisa apa dong? Ya, Yes. Kita nggak perlu memecah gaji maksudnya ulangi ini nggak perlu, provinsi itu nggak perlu berpisah negara baru itu nggak perlu. Nah itu apa yang perlu ditingkatkan itu ya pemerintahan di provinsi itu, pengelolaan itu diperketat lagi. Biasanya mereka apa itu fasilitas terus apa sih untuk mengesankan masyarakat itu bisa gue menyegarnya. Pelaksanaan ya? Iya. Pelaksanaan ya? Makanya pelaksanaannya itu iya, ngomongnya pelaksanaan. Iya, pelaksanaannya itu jadi nggak perlu berpisah jadi Terus alasan yang lain apa? Dulu tak kayak di sisi otonomi daerah guys. Kelihatannya orang tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang bersenjangan ini perlu otonomi daerah nggak? Iya, kan Sumatera juga kenapa ya? Aceh iya, Aceh, Jogja, Irian sama Bali iya. Otonomi khusus. Otonomi khusus. Maksudnya perlu otonomi khusus kan pemikiran kita orang Jawa kan? Dengan Sunda aja, beda nggak? Beda nggak kan? Beda. Dengan Sumatera, beda lagi. Itu perlu otonomi khusus atau mereka membubarkan diri? Kalau dirasa membuatkan diri Kan dengan solusi nggak perlu. bukan solusi, itu kan kayak kita berikan usaha untuk memperbaiki, tapi kita langsung menguras. Kayak kita orang terpelajar, tapi kita nggak pakai ilmu nih. Jadi kita seorang sarjana, tapi kita bodoh gitu loh. Iya, Iya. makanya itu kan. Nah, kan kalau apa sebenarnya ending ya, itu misalnya mau memisahkan negara, saran ya, biar itu nggak pecah, supaya nggak memisahkan negara. Ya itu kita berikan apa sebenarnya kayak anggaran per daerah kan sekarang sudah sama, mana pembangunan. Nah, terus pembangunan tiap daerah ini mana yang difokuskan? Jadi misalnya kayak gini, Sumatera itu luas. Mohon maaf gak menyinggung, tapi masih banyak kayak perhutanan terus jalan lempung. Karena pembangunannya kurang. Nah, kan udah disebutkan kayak apa sebenarnya kayak pembangunan itu tol terus apa sebenarnya iya benar tol terus pembangunan itu sebenarnya sering pembangunan itu Jalan-jalan rusak. enggak sekarang sebenarnya ya Allah Trans. bukan trans kayak sekarang mereka ngebut bangun apa sebenarnya itu loh kayak dapat IKN bukan IKN juga Jangan Kalimantan. ya Allah MRT. bukan Nah, nanti Surabaya Batu. Infrastruktur. Nah, pemerintah mengebut pembangunan infrastruktur di setiap daerah itu agar meminimalisir perpecahan kayak gitu. Nah, kayak daerah Aceh kan kemarin Ruangi juga. Aceh ingin memerdekakan diri, nggak mau ikut Indonesia, bla 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 bla. Padahal anggaran yang masuk di Aceh itu banyak dan nggak dipakai oleh pemerintah daerah, ya kan? Lalu kan kembali lagi ke pemerintah. Jika kita mau mempertahankan suatu wilayah, suatu daerah agar apa cepat berkembang, ya kita harus turun tangan langsung. Mana dana yang tidak ada tetap kita pakai. Nah, terus itu dari infrastruktur itu pasti kan kayak apa dari masyarakat bisa merasakan oh ternyata aku dipedulikan loh, tidak dianaktirikan. Kayak langsung ke Papua. Papua juga ingin memisahkan diri. Banyak negara yang nawari, ayo betul tak boleh dana infrastruktur pembangunan. Tapi kan sekarang nggak mau. Papua juga ingin kembali ke Papua yang bersih, nggak mau terlalu apa nggak mau itu. Aku sepakat dengan iya, aku sepakat dengan ini kalau kamu harus semuanya sepakat.
Contoh, orang Riau. Kan banyak orang Riau ini. Bentar. Kamu asal mana? Tak kayak baju sering segini mau. Maksudnya pendek, celana pendek, mau nggak? Enggak loh. Pas. Ya, itu cantik juga. Kan enggak? Aku memberikan hak otonomi ke kamu nggak? Yo mas, sifat gitu, Afifi gitu, ya gitu. Berarti lebih baiknya dikasih hak otonomi daerah khusus. Iya, pelaksanaannya ya memang mungkin pembangunan menurutku sesuai sama nggak? Enggak dong. Nah itu kan orang Jawa, orang Sumatera beda. Kebutuhan orang beda. Ya mungkin mana mereka nggak paham? Ya jawabannya tadi dari jawaban Anda yaitu hak otonomi daerah khusus. Sudah berikan semuanya berpikir, jadilah terima kasih. Tangan keju. Bagaimana sahabat sudah puas dengan jawabannya sendiri? Sahabat bagaimana sudah puas dengan jawabannya sendiri? Mas, dengan perdebatan yang bisa. Ya, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saya akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Dinda. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Berdasarkan sila pertama, yaitu berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihannya. Yang kedua yaitu beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dipilih. Yang kedua yaitu berdasarkan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu sebagai berikut: berhak mendapatkan keadilan di mata hukum, wajib bersikap adil dan membela kebenaran, dan wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa. Yang ketiga, menurut sila ketiga yaitu Kesatuan Indonesia, yaitu berhak ikut serta dalam bela negara, berhak untuk menjadi abdi negara. Berdasarkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yaitu sebagai berikut: yang pertama, berhak mengeluarkan pendapat. Yang kedua yaitu wajib menghargai pendapat dan masukan dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebagai berikut: berhak mendapatkan pengayuman dari orang lain dan pemerintah, berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal, dan wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. Dan terima kasih. Sama-sama Dede. Dan untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mas Irfan. Dalam teori jika tersebut Indonesia termasuk teori yang mana, betul ya? Itu nggak pertanyaan. Nah, ya itu pertanyaannya dengan gitu. Ya, di sini kan ada tiga teori. Ada satu teori yang belum saya cantumkan yaitu teori Nusantara. Jadi maaf kekurangannya. Untuk negara kita yaitu di sini ada dua jawaban. Yang pertama teori Nusantara, yang kedua itu teori ketuhanan. Nah, sementara teori ketuhanan ini bersangkutan dengan teori teokrasi. Untuk teori Nusantara akan saya jelaskan yaitu salah satu teori dalam persebaran manusia yang ada di Indonesia ini mengatakan bahwa asal usul manusia yang menghuni wilayah Nusantara ini tidak berasal dari luar, tapi mereka
berkembang di wilayah Indonesia itu sendiri. Untuk yang kedua yaitu teori ketuhanan. Negara Indonesia menganut teori ketuhanan, di mana menurut teori ini berdasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi masih berkaitan dengan teori teokrasi ya, yang kondisi yang menurut kondisi tersebut menyebabkan manusia berusaha untuk mendekati Tuhan dan memohon kepadanya agar Tuhan mengirimkan seorang penguasa atau raja yang dapat menolong dan melepaskan penderitaannya. Jawabannya masih kurang tahu. Silakan. Teori kontak sosial dong. Oh ya. Sama nih yang kabeh Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes itu enggak? Ya. Sumpah muda. Itu sebenarnya adalah kontrak sosial. Kita bersepakat untuk bersama. Orang dari Sumatera, dari Bali, orang dari sampai Pengendi lah. Orang apa? Bandung juga tuh. Orang Jawa, Bandung ya toh. Sunda. Mereka bersepakat untuk bersama dan membentuk suatu negara yaitu Indonesia. Mana sebenarnya? Dan ketuhanan kan kita nggak terikat sama. Oh enggak, wes itulah ya. Itu kontrak sosial, ambil kontrak sosial. Nah persaingan mungkin dari kekuatan ini karena mungkin kita merasa bahwa orang lokal itu sangat-sangat dipinggirkan sama Nederland atau waktu itu Belanda. Mana sih? Dan penjajah lain. Penjajahan itu ya. Hmm. Makasih Mas Adel untuk tambahannya. Ya. Bagaimana Mas Irfan? Berarti semua teori masuk. Susah. Bisa diterapkan. Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih semua yang sudah membantu dan bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teori sosial tidak harus dibuktikan. Ya, tidak harus dibuktikan ya. Teori sosial tidak harus dibuktikan. Ini satu kata. Ya. Kontrak sosial betul. Jadi perjanjian masyarakat di antaranya. Kontrak sosial perjanjian sosial sama ya. Maksud dia mengatakan di tempat yang lain betul mengatakan manusia itu bagian serigala bagi yang lain. Ya, Oh iya, ada. Homo Homo manusia seperti serigala yang lain. Apa? Ya, persaingan. Mana yang kuat dia yang survive. Jadi jungle survival. Jadi yang kuat ya yang bertahan. Dan memang begitu. Memang begitu. Apakah hukum rimba sekarang masih jalan? Masih. Mungkin sekarang berpindah ke rimba kota. Iya, kulit rimba raya, kalau rimba kota. Ekonomi kuat menang, jabatannya kuat menang, sebelumnya akan menang. Kolaborasi ini kan yang menggunakan kolaborasi. Ya. Kalau ada seorang membuat organisasi baru, karena katanya organisasi lama yang terpecah tidak akur dengan membentuk baru berikutnya bukan ya? Betul ya? Betul Pak. Kalau NU dan Muhammadiyah tidak bersatu, ada organisasi baru saya ingin mempersatukan, yakin ya? Fungsi biji dan tidak iso, bukankah dengan muncul organisasi baru berarti akan muncul pecahnya menjadi 3, betul ya? Ada yang baru lagi muncul mau merasakan pecahnya menjadi 4. Jadi justru yang baru yang punya jargon misalkan kalau pecah ya menjadi lebih banyak ya, jadi banyak apa firqah, jadi banyak yang jadi teori sosial tidak harus dibuktikan. Mereka tidak harus dibuktikan betul ya. Ini kan sebuah pemikiran filsafat ya. Misalkan logika dia yang sangat mendalam atau tadi sampai Ibnu Khaldun dari Arab ya. Itu sosiolog sebenarnya ya, sosiolog seorang ahli.
ada 3 konsep besar di situ. Ada satu negara, states, lalu nation, bangsa, lalu society, masyarakat, society. 3 konsep yang berbeda. Society lebih mengacu pada konsep ilmu kampung tadi, sosiologis ya, sosiologis. Sedangkan nation lebih menjaga karena kesamaan nasib. Sebenarnya bangsa Indonesia itu gimana semuanya dia terdiri dari betul karena kesamaan. Mereka merasa memiliki ya nasib yang sama, rasa senasib. Oke, akhirnya apa sih? Ada kejadian. Java, Bali, Terus negara lebih cenderung pada konsep politik ya. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.